Makanya menjadi orang berlapang hati itu penting banget. Saya ketinggalan di padang mahsyar, rugi, mending saya maafkan di sini. Orang mencaci saya, berfitnah saya doakan dengan kebaikan sudah. Kalau dulu saya kasih hadiah, berusaha, pastikan Anda mencoba semacam itu. Apalagi itu bibitnya semalam. Bagi mereka padang mahsyar tidak lagi menakutkan. Karena dipanggil oleh Allah dengan seruan khusus, ainal mutahabuna bijalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta? Enggak rebutan waris tadi, enggak saling sombong. Yang ada keindahan, ainal mutahabuna bijalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dariku. Di saat ada seruan seperti itu, Allah yang menyeru, orang yang di dunia kerjaannya membersihkan hati kayak kita malam ini akan mendengar. Tapi si pendendam tidak mendengar, pendengki tidak mendengar. Tapi orang yang memaafkan, ingat, yang tadi malam serius, dia mendengar. Dan setelah itu dia akan berkumpul. Begitulah Allah atur. Saya bayangkan bagaimana mendengar secara khusus, yang lain nggak mendengar, berkumpul. Kami gambarkan sekarang kan ada kan program kalau lagi umroh, itu ada satu alat diletakkan di telinga. Jadi nanti dipanggil grup, jadi kedengar sendiri. Nanti kembali sini gini nih, tiba jalan masing-masing, kumpul. Ada kurang lebih seperti itu kan dari Allah lebih canggih dari itu semuanya. Nanti di padang mahsyar Anda mendengar. Semoga benar-benar kita mendengar panggilan ini. Mana orang hidup di dunia dengan cinta, nggak pakai dendam-dendaman, nggak pakai dengki, langsung ada menjabat lembek, saya ya Allah. Anda berkumpul. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Tiba-tiba berkumpul, dilindungi oleh Allah. Yang katanya padang mahsyar panas dan seterusnya, bagi dia tidak. Setelah itu disebutkan bahwasanya yang orang hidupnya di dunia dengan cinta nggak boleh lama-lama di padang mahsyar. Sehingga padang mahsyar yang dikatakan puluhan ribu tahun di sana itu, ternyata dirasakan oleh orang yang hidupnya di dunia dengan nyaman, hati bersih, hati lega, enak di dunia, nggak ada dendam tadi. Subhanallah. Di dunia sudah enak, ternyata di padang mahsyar pun nggak boleh lama-lama. Sampai dikatakan mabaina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Kilat baru dibangkitkan di padang mahsyar, ternyata sudah dikumpulkan, diseru, meluncurlah kau ke surga laksana kilat. Saya bayangin dulu. Bayangin orang-orang semacam ini yang hidup di dunia dengan cinta sudah meluncur ke surga. Kemudian saya mikir diri saya sendiri. Kalau saya tidak memaafkan, lalu saya mendendam kepada seseorang, dan diizinkan kan? Kalau Anda, ada orang berbuat zalim kepada Anda diizinkan menuntut. Sampai ayam jago yang didolimi oleh ayam jago yang lainnya nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan untuk menuntut, lalu mati, selesai. Kalau manusia tidak diizinkan, hei hambaku, kau pernah didolimi oleh dia, ya ambillah dia. Kita diizinkan di akhirat nanti untuk menuntut kalau ada orang berbuat zalim pada kita. Terus saya bayangin, ada orang berbuat zalim, menfitnah saya, menggunjing saya, mencaci saya, mengambil harta saya. Kemudian saya tuntut nanti di akhirat, betul. Di saat Allah memanggil orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian orang pada berkumpul, kemudian meluncur ke surga, saya sibuk mencari siapa yang kurang ajar. Kamu mencaci saya kemarinnya, mana pahalaku? Kamu fitnah saya ya, kamu ini. Saya ternyata sibuk ngurusin hak saya. Setelah itu saya noleh, rombongan sudah hilang, rombongan sudah meluncur, saya sibuk menuntut hak saya. Karena saya belum menjadi orang yang berlapang hati seperti ini. Saya sibuk, saya akan ketinggalan. Kalau saya membayangkan kayak begini, aduh nggak enak banget ketinggalan di padang mahsyar. 1 menit di padang mahsyar saja luar biasa capeknya, bagaimana kalau sampai ribuan tahun? Tidak. Maka saya putuskan di dunia. Saya putuskan di dunia. Saat ini, jika ada orang mencaci saya, menfitnah saya, menggunjing saya, pokoknya yang sifatnya untuk urusan pribadi saya maafkan. Saya tidak mau nuntut di akhirat nanti, takut terlambat saya. Takut terlambat. Sudah tidak ada perlunya Anda mendendam kepada siapapun, sejahat apapun dia. Kalau Anda menuntut hak Anda di dunia sah, tapi jangan pakai dendam. Setelah itu kalau memang mentok nggak bisa, sudah nggak ada perlu kecuali memaafkan. Menuntut di akhirat percuma, nggak jadi pahala nanti. Makanya menjadi orang berlapang hati itu penting banget. Saya ketinggalan di padang mahsyar, rugi, mending saya maafkan di sini. Orang mencaci saya, berfitnah saya doakan dengan kebaikan sudah. Kalau dulu saya kasih hadiah, berusaha,
Pastikan Anda mencoba semacam itu. Apalagi itu bibikmu, itu ponakanmu, itu saudaramu. Saudaramu mau rebut warismu, ambil sebisa mungkin. Tuntut tidak apa-apa di mahkamah, tapi jangan pakai dendam. Setelah itu doakan, ya Allah, adikku menang mengambil hak warisku. Ampuni dia ya Allah. Pun Anda juga sudah tidak bisa mengambil, hilang, dituntut gak bisa juga. Tapi jangan sampai ada dendam di hati. Ya Allah, adikku jahat banget kepadaku, tapi dia adalah adikku. Jadikan ahli surga, ampuni dia. Oh, enak di dunia. Bayangkan kalau orang di dunia dengan hati lapang, dia seperti di surga sebelum masuk surga. Sehingga dikatakan oleh para kekasih Allah, para waliullah yang hatinya bersih, sampai beliau berkata, kalau di surga itu seperti yang aku rasakan saat ini, niscaya sudah sangat cukup. Apa yang dirasakan oleh para waliullah kekasih Allah, dirasakan bahwasanya hatinya nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada dengki. Gimana ndak kayak di surga? Lihat tetangganya bangun rumah ikut seneng, nggak keluar duit. Tetangganya beli mobil seneng, nggak keluar duit. Tetangganya sukses seneng, nggak keluar duit. Banyak senengnya. Ngelihat ketemu dia seneng karena dia saling mencintai. Indah di dunia. Loh, kenapa kita di dunia nggak mau menjadikan surga? Kenapa di dunia kalau kita rubah jadi dendam, benci? Bodoh sekali kita. Malam ini kita menjadi orang cerdas. Jadikan hidup kita di dunia itu enak. Senang lihat ini, senang. Coba kalau di rumah jadi dendam. Ini ribuan orang jadi ribuan siksa. Lihat dia kurang ajar. Ini memfitnah saya. Ini, Masya Allah. Kalau sekarang kita bicara tentang penyakit mental itu, ada penyakit mental, ada. Kalau misalnya masalah penyakit mental, sebenarnya pengobatannya yang paling dahsyat adalah membersihkan hati begini. Kalau orang sudah ketemu hatinya, beres penyakit mental apa saja terselesaikan. Emosi akan jadi stabil. Baik, insya Allah di dunia kita kayak di surga nanti. Bayangkan mendendam ibunya, mendendam saudaranya, capek dia. Tapi kalau bertemu indah begini, masya Allah, coba. Termasuk pertemuan begini nih. Kalau ada benci di antara kita, Anda biar duduk di depan ini nggak dengar, pusing, dengar ceramah nggak masuk. Saya pun kalau benci begini ini nggak akan enak. Ada dia kurang ajar, ngapain di sini tuh? Ini setengah setan, setengah iblis, nggak enak. Tapi subhanallah, di saat tidak ada benci di antara kita, lihat, saya menyampaikannya enak. Ngomong saya juga sedikit kasar pun, kasar karena seperti suntikan, juga enak-enak aja. Anda pun mendengar juga enak. Dan kembangkan ini sampai saudara Anda itu, ibunda Anda, saudara Anda, ngapain ada dendam? Nggak ada perlunya. Di dunia itu pendek sekali di dunia. Jangan bikin tersiksa dan pendek di dunia, tapi untuk hidup yang panjang. Di dunia dendam, dengki, benci, masya Allah, dendam. Melihat tetangganya bangun rumah sedikit, dari mana dia dapat modal? Gara-gara dia pejabat sebentar saja, korupsi dia. Bayangkan. Nggak tahu kalau korupsi, sudah menuduh korupsi. Mana ada pejabat nggak korupsi hari ini? Ya salah. Sudah nuduh orang lain. Nanti kalau di kampung-kampung ngedengki, bahasa halus, dendam, dengki, ngeliat tetangganya kaya tuh nggak mau. Kalau dia pejabat dibilang korupsi. Kalau ternyata dia kaya, pernah nggak di kampung kita dulu ada cerita, ada orang di kampung kalau ada orang dengki itu menyebarkan fitnah, menfitnah. Kalau pejabat nanti bilang korupsi. Kalau orang kaya tapi nggak punya jabatan tapi kaya. Gak punya jabatan tapi kaya. Apa fitnahnya orang kampung dulu? Cepat dengki. Dia punya tuyul. Ini enggak pernah cerita tuyul. Itu kan cerita punya tuyul. Itu kan fitnahnya orang dengki. Gak punya alasan dia. Hanya pokoknya mengatakan dia rezekinya gak benar. Na'udzubillah. Lihat, setiap melihat dia beli mobil. Mobil lagi. Allah. Kita ingin hidup di dunia kayak di surga. Kalau kita keluar dengan serius, apa yang ada? Indah. Anda mudah senyum dengan ayah Anda. Mungkin ayahmu pernah melakukan kesalahan berat. Bukankah dia ayahmu? Cium tangan dengan mudah. Maafkan ayah. Ayah jahat. Ayahku. Anda akan menjadi orang kuat. Anda menjadi orang kebal. Hebat. Diganggu gak bisa. Yang ada cinta. Indah. Itu yang kami rindu dalam perkumpulan ini. Lihat. Kembali kepada yang pertama. Urusanmu dengan Allah. Urusan dengan Rasulullah. Ayah ibundamu. Ingat. Saudaramu, pasanganmu, anakmu, hari ini kita singgung, pembantu di rumahmu, orang yang bermasalah denganmu, beres semuanya, sukses. Tapi semuanya adalah Allah. Yang menjadikan kita bersih hati adalah Allah, makanan. Mohon kepada Allah, Allah bersihkan hatiku dari penyakit-penyakitnya.
Kemudian ada ikatan antara kami dengan Anda. Siapa yang paling mulia? Anda bisa lebih mulia dari kami. Jadi bukan karena duduk kami di sini lalu kami merasa lebih mulia, tidak. Bisa jadi di sana lebih khusyuk dari kami. Cuman kita ingin lanjutkan, harus ada ikatan di antara kita. Bisa jadi ini malam terakhir di sini. Kalau besok ketemu lagi, alhamdulillah. Kan kita sudah berdoa kemarin. Ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami. Kan gitu. Biar panjang umur, kan gitu. Semoga Ramadan ketemu lagi. Nanti lumayan kan. Gitu. Ada pengikat di antara kita. Ikatan pertama adalah kemarin juga kita singgung tentang perjuangan. Bergabunglah Anda dengan perjuangan kami bersama-sama. Al-Bahjah punya perjuangan besar supaya terus ada kemajuan. Perjuangan mulai dari pondok pesantren, media, segala macam. Bisa Anda bergabung dengan ilmu Anda. Anda punya ilmu, ayo kembangkan. Kita perlu ahli-ahli yang punya harta, bismillah. Tapi kan dengan catatan kemarin, tolong ingat, kami tetap menyeru tapi harus dengan adab. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia di kampung Anda, di kota Anda, tolong jangan putus hubungan Anda dengan beliau hanya karena ingin gabung dengan kami. Ingat, kami datang bukan untuk merusak hubungan Anda dengan mereka. Kami ingin mencari orang yang belum punya ikatan. Kalau Anda sudah punya ikatan dengan guru, semakin kuatlah dengan guru Anda. Dengan kami banyak bonus. Welcome, ahlan wa sahlan. Tapi jangan diputus dengan dia. Durasi, porsi kebaikan yang Anda berikan kepada beliau tetap nggak boleh berkurang. Kalau dulu Anda membantu 10 juta, tetap Anda 10 juta. Nggak boleh Anda bagi 10 juta untuk guru saya, 5 juta untuk guru saya, 5 juta untuk pesantren Buya. Enggak. Tetap 10 juta untuk guru Anda. Jangan dikurangi sedikit pun. Ingat, saya tidak ngajari bermusuhan. Saya tidak ngajari rebutan donatur, nggak ada. Karena kita tujuannya sama, gurumu menghantarkan ke surga. Ingat, jadi yang sudah punya ikatan kebaikan, jangan sampai diputus hanya untuk bergabung dengan kami. Pastikan, kenapa kami membuat ikatan begini? Sebab itu cinta kami. Kami tidak ingin setelah ini lepas. Yang kedua, biar terus ingat dengan majelis mulia ini, kami punya kegiatan yang bisa Anda ikuti melalui media-media. Mungkin setelah ini ada yang bertebaran ke sana kemari. Tapi ingat, ada media bisa diikuti untuk belajar. Bagi yang sudah punya media, punya handphone, punya televisi. Yang tidak punya handphone, tidak punya televisi, nggak usah beli televisi gara-gara ingin lihat Buya Yahya. Sebab nanti lebih banyak setannya. Yang nggak kenal dunia media lebih bagus. Datang ke majelis nanti. Baik. Yang ini yang pertama ya, ikatan kita harus kita kuatkan. Harus ada pemersatu yang menjadikan kita bertemu lagi. Dan kami sampaikan kemarin, alhamdulillah Al-Bahjah ini ada perjuangan yang masya Allah dimudahkan Allah melalui Anda. Ini pejuang-pejuang yang kami ketahui, insya Allah sebagian kita kenal. Anda berjuang, lihat, Anda pilihan Allah. Sebanyak kebaikan, itu kan orang cerdas. Sebanyak kebaikan yang terjadi di tempat tersebut, di pesantren itu, maka pahalanya mengalir kepada Anda. Anda orang kaya. Dan terus kami ajak, kalau Anda pejabat, bukan uang negara yang kami rindu. Gaji Anda boleh dari kocek Anda. Kami rindu ini. Jadi jangan sampai pertemuan hanya begitu saja, harus ada ikatan di antara kita. Makanya nanti di depan sana ada stand, Anda ingin bergabung, biarpun sifatnya seminggu, sebulan 1.000 rupiah, atau hanya dengan Anda yang dokter, mungkin saya ingin berderma waktu sebulan sekali datang ke pondok untuk meriksa anak-anak. Anda yang ngerti jago ilmu kebersihan, bersihkan pondok, punya ide-ide, Anda harus berpikir untuk itu. Dengan keahlian Anda berdakwakan dengan ilmu, boleh dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan panjatan doa. Dan doakan semua yang berjuang di Al-Bahjah ini menjadi ahli surga Allah. Itu doakan dan jadikan dan mintalah ya Allah berikan kepada Al-Bahjah yang berjuang di situ adalah menjadi kekasihmu. Jadikan kami bersama mereka. Kemudian juga tolong perhatikan ini pesan juga madrasah-madrasah diniyah, TPQ yang ada di kampung-kampung itu. Kami tidak ingin gara-gara Anda bergabung dengan kami justru kayak TPQ, TPA itu mati. Justru kami hadir untuk menghidupkan kembali. Anda mungkin akan mudik di sana. Akan mudik setelah ini di kampung Anda masih ada madrasah diniyah yang Anda belajar sholat di sana. Ingat, madrasah diniyah di kampung itu dahsyat. Mungkin di sini 90% yang ada di sini ngajinya dari situ, kenal sholat dari itu, bukan dari pondok pesantren Al-Bahjah yang gede. Maka kami rindu Anda peduli lagi kepada madrasah-madrasah di kampung. Itu yang ngajar wali-wali tersembunyi.
Ustaz-ustaz di kampung-kampung nggak digaji. Kadang dikasih uang ratusan ribu, dia cium bukan karena cinta dunia, karena nggak berkah. Sementara kita kenal sholat semua dari situ. Saya kenal sholat dari musola kecil di depan rumah saya. Saya kenal sholat baca Al-Quran dari situ. Sebelum pesantren yang besar. Nggak bisa kita pungkiri. Maka Anda pulang kampung, hidupkan mereka. Anda lihat musola, ada madrasah, ada. Saya akan biayai. Saya dari kota akan kirim. Berapa perbulan butuhnya? Saya akan berapa persen. Saya ingin Anda jadi pejuang. Jadi perkumpulan di sini ada nilainya. Jangan pulang nanti mudik hanya sekitar, gitu, ini apa sih? TPQ. Oh, TPQ. Anda lihat, gentengnya turun, nggak bisa naik lagi. Anda benahi. Meja-mejanya patah, Anda benahi. Anda harus jadi pejuang setelah masuk tempat ini. Dia pun tidak di Al-Bahjah. Tidak. Dimanapun Anda berada. Khususnya madrasah diniyah. Ada toilet-toiletnya, termasuk Al-Bahjah juga menyiapkan, ada tim, mungkin ada madrasah diniyah di kampung Anda yang nggak ada toiletnya. Akan dibenahi toiletnya nanti. Toilet kita ada tosi, toilet bersih, toilet syar'i. Ini kita bantu buat toilet untuk anak putra, toilet anak putri. Supaya terhormat, tidak campur. Intinya Anda keluar dari tempat ini, Anda punya perjuangan. Itu ibadah dahsyat, bukan hanya mikir sujud rukuk. Sujud rukuk mah enteng, gampang. Tapi ini untuk umat ini. Kemudian ya, ini yang perlu kami hadirkan. Selanjutnya adalah ikatan antara kita adalah bagi yang sudah punya amalan-amalan dari guru-guru mulia, tolong amalkan semuanya. Nah, adapun yang kami ingin hadirkan, jika belum punya atau Anda ingin ngambil tambahan, boleh. Selama ini kita baca Al-Wirdul Fatih. Al-Wirdul Fatih 7 menit.